Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Kediaman Bhimasena. Zidan tentunya sangat senang sekarang ada kakak Ayla yang juga tinggal bersama mereka. Apalagi Asya, 4 tahun lukanya seolah dibayar lunas. Kini ia dapat memeluk 2 anak sekaligus. Hari demi hari berlalu, Ayla mulai nyaman tinggal bersama Asya. Apalagi selama ini memang Asya juga perhatian, sudah seperti anak sendiri. Asya yang memang sudah lama merindukan kehadiran seorang anak bagai ketiban durian runtuh sekaligus, langsung dapat 2 anak di waktu yang sama. Apa Clara diam ketika anaknya dibawa? Tidak, suatu hari Clara datang marah-marah. Ia ingin membawa pulang kembali anaknya, padahal di rumah juga dicuekin. Begitu tinggal dengan Asya, Clara menolak keras. Hari itu juga Asya menelpon Haris, mengabarkan bahwa Clara datang ke rumah. "Halo mas, Clara datang, mau bawa Ayla." Haris yang kala itu masih sibuk, pagi itu juga meninggalkan pekerjaannya. Ia langsung meninggalkan kantor, tidak peduli bahwa itu adalah jam kerja. Ini masalah Ayla. Haris tidak mau kehilangan permatanya itu. Dengan ngebut, ia langsung tancap gas menuju kediaman Bhimasena. Sambil menelpon Clara, ia tetap fokus pada kemudinya. "Jangan macam-macam, jangan bawa Ayla," ujar Haris marah di telepon. Clara langsung menatap sinis pada Asya yang kala itu duduk tidak jauh darinya. "Akhirnya diangkat juga teleponnya," sindir Clara marah. Ya, Haris memang tidak mau bicara dengan istrinya itu akhir-akhir ini. Sudah cukup ia menderita karena ulah satu wanita tersebut. Tidak hanya suka main belakang, karena dia juga tidak sayang pada Ayla. Itulah yang membuat Haris mulai gerah. Apalagi saat Ayla jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Dari sana hilanglah respek pria itu selama ini. "Awas kalau kau macam-macam." "Kenapa? Ayla itu aku yang lahirin," tantang Clara. Haris mendesis kesal. Pria itu rasanya ingin melempar ponsel seharga motor tersebut. Tapi sayang, baru dibeli, jadi tidak jadi. Daripada jengkel, Haris kemudian mematikan ponselnya. "Brengsek," sentak Clara marah karena telepon diputus secara sepihak. Padahal ia masih ingin bicara. Lebih tepatnya, ingin meluapkan rasa amarahnya pada suaminya tersebut. Dengan sinis ia menatap Asya yang juga ada di ruangan yang sama. "Puas kamu," sentaknya marah. Tidak mau meladeni orang tersebut, Asya hanya mendiamkan saja, menunggu sampai Haris tiba. Dan sepertinya Haris tadi ngebut, karena pria itu tiba lebih cepat dari seharusnya. Begitu Haris tiba, pria itu langsung meminta Asya membawa masuk anaknya. "Bawa mereka masuk," titah Haris, yang tidak ingin anak-anak itu nantinya merekam keributan kedua orang tua tersebut. Asya mengangguk. Ia kemudian membawa Ayla dan Zidan masuk ke dalam kamar. Dan benar saja, baru juga masuk, sudah terdengar suara teriakan. Dari sana Asya mulai khawatir sebab ia melihat wajah Ayla penuh rasa ketakutan. Jelas ini bukan pertama anak itu merasakan hal seperti ini. Sebagai seorang dokter, Asya jelas tahu trauma apa yang keponakannya itu rasakan. "Gak apa-apa, sini peluk ibu." Asya langsung mendekap Ayla, putri kecil Haris. Ia memeluk anak itu dengan hati pilu, merasa kasihan karena selamanya yang menjadi korban pasti anak. Begitu juga Zidan. Asya menatap 2 malaikat kecil itu, memeluk dengan rasa sesak yang tiba-tiba menyeruak, matanya perih. "Ya Allah, 2 anak-anak hebat ibu," batinnya lirih melihat kilas balik apa yang sudah anak-anak itu alami. Zidan yang tidak mendapat kehangatan seorang ibu di rumah Rara selama 4 tahun
Dan Ayla pun sama, punya mama tapi sepertinya kurang perhatian. Ayla gak mau ketemu mama, ucap Ayla sambil menangis dalam pelukan Asya. Asya tertegun. Ayla mau ibu, mau sama ibu, gak mau sama mama. Tangis anak itu pecah. Ia memeluk Asya dengan tubuh bergetar karena terisak. Ayla yang malang. Sehat terus ya nak, sayang. Setelah keributan besar di rumahnya, akhirnya situasi kembali kondusif. Clara sudah pulang, sedangkan Haris sudah kembali lagi ke tempat kerjanya. Sementara itu, Asya dan anak-anak mereka kini berkumpul di kamar Asya. Ayla terus saja berdekatan dengan Asya yang dari kecil sudah dipanggil ibu olehnya. Anak itu benar-benar takut bila harus ikut bersama sang mama. Entah apa yang terjadi tanpa orang-orang dewasa itu ketahui. Yang pasti, Ayla pasti histeris kalau mamanya ingin bertemu. Beberapa hari kemudian, waktu itu akhir tahun, sudah pasti para pekerja akan lembur. Begitu juga dengan Haris. Pria itu pulang sampai larut malam. Ayla merajuk sampai Zidan tidak boleh menyentuh ibunya. Bagi Ayla, Asya hanya miliknya. Mulai dari sana, kecemburuan antara anak kecil pun mulai pecah. Beruntung Bimasena sore itu sudah pulang. Tidak hanya para orang dewasa yang merebutkan hati Asya. Ternyata bocil-bocil itu juga sama saja. Mereka cemburu ketika Asya lebih dekat dengan salah satunya. Misal menyuapi Zidan, maka Ayla cemberut. Misal menyisir rambut Ayla, Zidan yang manyun. Begitulah selama beberapa hari mereka tinggal bersama dan kebanyakan Zidanlah yang mengalah. Memang benar-benar anak ibunya. Malam itu, Ayla menangis mencari papanya. Sampai larut malam, tidak mau dengan Bimasena. Ia mau papanya. Gak mau ayah, mau papa. Anak itu menjerit histeris, hingga Zidan mungkin merasa takut dan ngeri. Apalagi sudah waktunya tidur, dan Ayla tidak mau berbagi ranjang dengan adiknya tersebut. Gak mau Zidan gak boleh tidur di sini, teriaknya sambil menangis. Asya bisa merasakan perasaan putra pertamanya itu. Gak apa-apa ibu tidur sama Kak Ayla, Zidan tidur sendiri, ucap anak yang terlihat sangat berbesar hati, benar-benar persis seperti ibunya. Lagi-lagi, Asya tidak kuat menahan sesak. Matanya perih, dalam hati ia marah pada Haris. Lagi-lagi, mengapa anaknya yang jadi korban? Ibu tidurin Kak Ayla ya, gak apa-apa ya sayang? Tanya Asya senduh. Anak itu mengangguk, tapi Asya tahu hati anaknya sedang nelangsa. Apa memang mereka ditakdirkan untuk selalu mengalah? Sudah pukul 10 malam, Ayla sudah tidur dan Haris baru pulang. Haris langsung berbuka dengan wajah marah Asya. Asya yang biasanya ramah, malam itu pindah kamar dengan gusar. Ia pindah ke kamar menemani Zidan. Perempuan itu marah karena Haris lembur sampai larut akhir-akhir ini, membuat Ayla rewel dan Zidan jadi sasaran. Sebagai orang tua, Asya tidak bisa keras. Ia hanya bisa merayu dan membujuk halus sambil menahan marah pada papanya Ayla tentunya. Tengah malam, Zidan yang semula tidur sendiri tiba-tiba terbangun. Anak 4 tahun itu langsung beranjak. Ia langsung duduk sambil menoleh kanan kiri. Ibu sama ayah tidur sama Zidan. Pertanyaan itu keluar dari bibir mungilnya. Wajahnya takjub seolah merasa senang. Mungkin Zidan tadi nelangsa karena orang tuanya memilih menemani tidur Ayla. Iya, ayah ibu temani Zidan tidur. Sudah malam, ayo bobok lagi. Asik, seru anak laki-laki itu. Jelas sekali Zidan merasakan bahagia, padahal cuma tidur bersama ayah ibunya. Mata Asya dan Bimasena kembali perih. Mata putra mereka tidak bisa mereka pungkiri.
Entah ribuan maaf untuk menebus lukanya mungkin tidak akan mengobati. Ingat, memori anak sangat kuat. Asya mengusap pipinya, merasa bersalah karena harus kehilangan momen 4 tahun masa-masa bersama dengan putra mereka. Dengan perasaan campur aduk, ketiganya saling memeluk. Ada perasaan sedih campur bahagia ketika kebersamaan mereka terasa begitu nyata, bukan mimpi. Ya, jika itu adalah mimpi, itu adalah mimpi paling indah. Maafin ibu sayang Zidan. Ya, hanya kata maaf yang bisa diucapkan, sebab memutar waktu pun mereka semua tidak akan pernah sanggup.